Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hifzi dengan NPM 25126632 dari lokal 1D akan presentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu Husnul Hatimah MPD. Baik, kita langsung saja ke materinya, yaitu mulai dari pendahuluan. Di sini tertulislah pada perkembangan globalisasi dan teknologi digital melahirkan era berpikir dan berekspresi yang luas. Informasi mudah diakses, otoritas keilmuan dipertanyakan, dan individu bebas menyampaikan gagasan. Kondisi ini membawa tantangan baru bagi pendidikan Islam dan menjaga nilai ajaran sekaligus merespon dinamika zaman. Relevansi dalam pendidikan Islam itu bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Kebebasan berpikir tanpa nilai beresiko menimbulkan relativisme dan krisis moral. Sementara pembatasan berlebihan dapat melahirkan sikap dogmatis. Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu mengintegrasikan kebebasan berpikir dengan adab, etika, dan tanggung jawab spiritual agar tetap relevan dan kontekstual di era modern ini. Berikutnya adalah pembahasan. Di sini pembahasan pertama adalah masalah konsep atau peta gagasan utama yang akan kita bahas. Pertama, di sini tertulis kebebasan berpikir diakui dalam Islam, namun terikat tauhid, adab, dan tanggung jawab moral. Jadilah dalam Islam itu kebebasan berpikir merupakan bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Seperti Al-Quran dan hadis itu berulang kali mendorong kita manusia untuk menggunakan akal kita. Misalnya menggunakan akal kita melakukan perenungan atau istilahnya tafakur. Juga mencari ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk mendekatkan kita dan mengenal Allah Ta'ala dan kebenaran yang hak. Baik, berikutnya adalah metode atau bisa dibilang langkah kita dalam menjalani konsep yang sudah ada. Metodenya itu cara melangkahnya itu dialog. Salah satunya di sini adalah dialog dan diskusi kritis bernilai adab. Dialog dan diskusi kritis itu merupakan metode penting dalam pendidikan Islam untuk menumbuhkan kebebasan berpikir yang sehat dan bertanggung jawab. Dengan cara atau melalui dialog ini, peserta didik dilatih untuk menyampaikan pendapatnya, mengemukakan argumen, beserta juga merespon pandangan orang lain secara rasional dan terbuka. Diskusi kritis itu membantu kita untuk mengasah kemampuan berpikir secara analisis, evaluatif, dan reflektif tanpa menghilangkan sikap hormat terhadap kebenaran dan perbedaan itu. Yang kedua, metode kedua adalah integrasi ilmu pengetahuan dan ilmu umum. Integrasi ilmu agama dan ilmu umum itu metode yang strategis dalam pendidikan Islam untuk membangun cara berpikir yang lebih jauh, lebih utuh dan seimbang. Islam itu tidak memisahkan antara ilmu yang bersumber dari wahyu dan ilmu yang diperoleh dari akal serta juga pengalaman empiris. Berikutnya adalah manfaat atau hasil yang bisa kita capai di sini dari mengerjakan metode yang sudah ada. Manfaatnya itu seperti peserta didik menjadi kritis, berakhlak, dan beriman.
Penerapan pendidikan Islam yang mentegaskan kebebasan berpikir dengan nilai tauhid, adab, dan tanggung jawab moral memberikan manfaat yang signifikan lah bagi serta didik itu. Berikutnya adalah pendidikan Islam tetap relevan dan kontekstual. Pendidikan Islam yang mampu mengintegrasikan kebebasan berpikirnya itu dengan nilai tauhid, adab, dan tanggung jawab bisa menjadi tetap relevan dan kontekstual di tengah perubahan zaman. Jadi berikutnya terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini adalah pendidikan Islam di era kebebasan berpikir dan berekspresi menghadapi tantangan untuk menjaga kesinambungan antara keterbukaan intelektual dan keteguhan nilai. Kebebasan perlu diarahkan oleh tauhid, adab, dan tanggung jawab moral agar tidak melahirkan krisis akhlak. Dengan metode dialogis, integratif, dan literasi digital yang etis, pendidikan Islam mampu membentuk generasi kritis, beriman, dan relevan dengan tuntutan zaman. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.